Hai semua, kita kembali melanjutkan pelajaran kita mengenai sistem pernapasan manusia. Bagian kedua yaitu mekanisme pernapasan manusia. Apa yang terjadi pada saat kita bernapas? Ketika kita bernapas, kita menghirup udara dan menghembuskan udara. Bernapas meliputi dua mekanisme, yaitu ketika menghirup udara disebut dengan inspirasi dan menghembuskan udara disebut dengan ekspirasi, yang melibatkan pertukaran udara antara atmosfer dengan alveolus paru-paru. Pada saat pernapasan, terjadi kerjasama antara otot dada, tulang rusuk, otot perut, dan diafragma. Diafragma adalah otot yang terdapat antara rongga dada dan rongga perut. Pada saat inspirasi, diafragma dan otot dada berkontraksi. Rongga dada membesar, paru-paru mengembang, dan udara masuk ke paru-paru. Setelah beberapa detik udara di dalam paru-paru, diafragma dan otot dada relaksasi. Rongga dada kembali normal, dan udara keluar dari paru-paru. Inilah yang disebut dengan proses ekspirasi. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan video berikut ini. Ketika kita bernapas, molekul unsur O2 masuk melalui lubang hidung ke paring, trakea, dan ke bronkus. Dari setiap cabang bronkus, oksigen bergerak menuju paru-paru melalui cabang-cabang kecil bronkus, yaitu bronkiolus. Oksigen bergerak masuk ke alveolus. Dinding alveolus dikelilingi oleh pembuluh kapiler. Setiap bagian dari alveolus terdiri dari ruang alveolus yang disertai dengan pori. Bagian darah, red blood cell atau sel darah merah, mengalir melalui pembuluh kapiler. Oksigen yang dari alveolus mengalami difusi ke kapiler dan diserap oleh sel darah merah. Oksigen diedarkan ke seluruh tubuh untuk proses oksidasi yang menghasilkan energi dan zat sisa, yaitu karbon dioksida. Karbon dioksida berdifusi ke dalam pembuluh kapiler dan dibawa ke alveolus. Karbon dioksida dikumpulkan di ruang alveolus. Dari ruang alveolus bergerak menuju bronkiolus, selanjutnya menuju bronkus, dan akhirnya sampai ke trakea dan dikeluarkan dari tubuh. Untuk latihan yang pertama, tuliskanlah mekanisme inspirasi dan ekspirasi pada sistem pernapasan manusia. Selanjutnya kita belajar mengenai frekuensi pernapasan. Berapakah frekuensi bernapas orang normal per menit? Orang normal bernafas 12-15 kali per menit. Beberapa faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan diantaranya, yang pertama umur. Pada umumnya, semakin bertambah umur seseorang, maka semakin rendah frekuensi pernapasannya. Hal ini berhubungan erat dengan makin berkurangnya proporsi kebutuhan energinya. Yang kedua, jenis kelamin. Laki-laki memiliki volume paru-paru yang lebih besar daripada wanita, sehingga frekuensi bernapasnya lebih banyak. Selain itu, postur tubuh laki-laki lebih besar daripada wanita, sehingga memerlukan energi yang lebih banyak, yang menunjukkan bahwa proses metabolisme pada laki-laki jauh lebih tinggi daripada wanita. Ketiga, suhu tubuh. Semakin tinggi suhu tubuh, maka semakin cepat frekuensi pernapasan. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan proses metabolisme di dalam tubuh, sehingga diperlukan peningkatan pemasukan oksigen dan pengeluaran CO2. Keempat, posisi tubuh. Posisi tubuh sangat berpengaruh terhadap frekuensi pernapasan. Hal ini berkaitan dengan beban yang harus ditanggung oleh organ tubuh. Pada saat tubuh berdiri, otot-otot kaki akan berkontraksi untuk menghasilkan energi yang dibutuhkan tubuh untuk tetap berdiri tegak. Sedangkan pada saat posisi tubuh duduk atau berbaring, beban berat tubuh disangga oleh sebagian besar tubuh
sehingga tubuh tidak memerlukan banyak energi. Dengan demikian, frekuensi pernapasannya rendah. Kelima, kegiatan atau aktivitas tubuh. Orang yang melakukan aktivitas memerlukan banyak energi dibandingkan dengan orang yang tidak melakukan aktivitas, seperti duduk atau santai atau tiduran. Ketika tubuh memerlukan banyak energi, maka tubuh perlu banyak oksigen, sehingga frekuensi pernapasannya meningkat. Contohnya pada saat berlari, tubuh kita akan memerlukan banyak energi untuk berlari. Setelahnya, kita akan bernapas tengah-tengah, menunjukkan bahwa pernapasan atau frekuensi pernapasan kita itu cepat atau tinggi. Penugasan yang kedua, tuliskan dan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan. Kita lanjutkan dengan volume pernapasan. Berapa literkah udara yang dapat kamu hirup atau yang dapat kamu hembuskan pada saat bernapas? Atau jika kamu menghirup udara sebanyak-banyaknya, berapa liter udara yang dapat kamu hirup? Berapa total kapasitas paru-parumu? Volume udara yang digunakan dalam proses pernapasan ada beberapa macam, yaitu yang pertama, volume tidal. Artinya, volume udara yang keluar masuk paru-paru saat tubuh melakukan inspirasi atau ekspirasi biasa atau normal yang volumenya sekitar 500 ml. Yang kedua, volume cadangan inspirasi, yaitu volume udara yang masih dapat dimasukkan ke dalam paru-paru setelah melakukan inspirasi secara normal. Maksudnya, setelah kita bernapas, maka kita akan bisa menarik nafas lagi yang volumenya sekitar 1500 ml. Yang ketiga, volume cadangan ekspirasi. Hampir sama dengan inspirasi, volume udara yang masih dapat dikeluarkan secara maksimal dari paru-paru setelah melakukan ekspirasi biasa. Setelah kita mengembuskan nafas, kita masih bisa mengembuskan nafas lagi karena masih ada volume cadangan ekspirasi yang volumenya sekitar 1500 ml. Keempat, volume residu. Residu itu artinya sisa, yaitu volume udara yang masih tersisa di dalam paru-paru meskipun kita telah melakukan ekspirasi secara maksimal yang volumenya sekitar 1000 ml. Kelima, kapasitas vital paru-paru, yaitu volume total dari volume tidal ditambah volume cadangan ekspirasi tambah volume cadangan inspirasi yang kapasitas vital paru-paru sekitar 3500 ml. Dan yang terakhir itu adalah kapasitas total paru-paru. Itu dijumlahkan semuanya, yaitu volume udara yang dapat ditampung secara maksimal dalam paru-paru. Volume kapasitas total paru-paru yaitu volume kapasitas vital paru-paru ditambah volume residu yang jumlahnya sekitar 4500 ml. Untuk lebih jelasnya kembali kita lihat grafik. Nah, pada grafik terlihat posisi volume tidal, cadangan inspirasi, volume cadangan ekspirasi, kapasitas vital, dan volume total paru-paru. Tugas yang ketiga, tuliskan dan jelaskan jenis-jenis volume pernapasan. Topik terakhir pada bagian ini adalah gangguan pada sistem pernapasan manusia dan upaya untuk mencegah atau menanggulanginya. Yang pertama itu adalah influenza yang disebabkan oleh infeksi influenza virus. Penderita influenza akan sulit untuk bernapas. Virus influenza keluar dari tubuh seseorang bersamaan dengan batuk dan pilek, kemudian disebarkan melalui udara. Agar kita tidak mudah tertular virus influenza, sebaiknya kita selalu menggunakan masker ketika berkendaraan dan rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun sebelum makan. Kedua, tonsilitis. Tonsil atau amandel akan menyaring virus dan bakteri yang masuk ke dalam tubuh bersamaan dengan makanan atau udara. Virus yang dapat menyebabkan tonsilitis yaitu adenovirus, rhinovirus, influenza, dan coronavirus.
Pencegahan tonsilitis yaitu dengan menjaga daya tahan tubuh tetap sehat supaya virus dan bakteri tidak gampang menginfeksi tonsil. Ketiga, faringitis. Faringitis adalah infeksi pada faring oleh kuman penyakit seperti virus, bakteri maupun jamur. Virus yang dapat menyebabkan faringitis misalnya adenovirus, orthomysovirus, rhinovirus, dan coronavirus. Faringitis merupakan penyebab umum sakit tenggorokan. Orang yang menderita faringitis biasanya disertai dengan radang tonsil atau amandel yang menyebabkan rasa nyeri saat menelan makanan. Penanganan faringitis yaitu dengan memberi antibiotik dan antifungi untuk membunuh bakteri serta jamur yang menginfeksi faring. Selain itu, tentu harus ditambah dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi agar sistem pertahanan tubuh menjadi lebih kuat. Keempat, pneumonia. Pneumonia merupakan infeksi pada bronkiolus dan alveolus. Penyebab terjadinya pneumonia antara lain karena infeksi dari virus, bakteri, jamur, dan parasit lainnya. Umumnya disebabkan oleh bakteri Streptococcus pneumoniae. Pada paru-paru penderita pneumonia terdapat cairan yang kental. Cairan tersebut dapat mengganggu pertukaran gas pada paru-paru, terkhususnya pada alveolus. Pneumonia dapat tertular melalui udara. Ketiga, penderita pneumonia batuk atau bersin. Oleh karena itu, ketika pergi ke rumah sakit untuk menjenguk saudara atau teman yang dirawat di rumah sakit, sebaiknya tetap menggunakan masker. Penanganan pneumonia dapat dilakukan dengan memberikan antibiotik, obat pembuat saluran napas menjadi lebar, terapi oksigen, dan penyedotan cairan dalam paru-paru. Kelima, tuberkulosis atau TBC yang disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menginfeksi paru-paru. Bakteri ini juga dapat menginfeksi bagian lain dari tubuh. Jika sistem imun lemah, maka bakteri dapat masuk ke dalam peredaran darah dan sistem limfa untuk menginfeksi organ lain. Keenam, asma. Asma dapat disebabkan oleh faktor lingkungan. Di antaranya, masuknya zat pemicu alergi atau alergen dalam tubuh. Misalnya, asap rokok, debu, bulu hewan peliharaan. Masuknya alergen akan memicu tubuh untuk menghasilkan senyawa kimia seperti prostaglandin dan histamin, di mana senyawa kimia tersebut dapat memicu penyempitan saluran pernapasan. Ketujuh, kanker paru-paru. Kanker paru-paru terjadi karena pertumbuhan sel-sel yang tidak terkendali pada jaringan dalam paru-paru. Jika sel-sel tersebut tidak segera ditangani, dapat menyebar ke seluruh paru-paru. Sekitar 85% kasus kanker paru-paru disebabkan oleh merokok dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan 10-15% kasus terjadi pada orang yang tidak pernah merokok atau sering disebut dengan perokok pasif. Yang terakhir adalah COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 yang disebabkan oleh infeksi virus corona yang pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina. Virus corona adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Penyebaran COVID-19 dapat melalui percikan dahak atau droplet saat batuk, bersin, bernyanyi, bahkan ketika berbicara. Untuk pencegahan COVID-19 yang terus digalakkan sampai sekarang adalah dengan 3M. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, menjaga jarak minimal 1-1,5 meter. Selain itu, kita harus mengkonsumsi makanan yang sehat, vitamin, dan buah-buahan supaya imun kita tetap kuat untuk melawan virus tersebut. Dan juga rajin berolahraga serta berjemur di bawah sinar matahari pada pagi sebelum pukul 10 untuk menghasilkan vitamin D. Tugas yang keempat yaitu tuliskan dan jelaskan 8 gangguan pada sistem pernapasan manusia.
Demikianlah pelajaran kita pada saat ini. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan salam sehat. Terima kasih.